أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar radio kita TV serta keluarga muslim dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya pemirsa, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali pemirsa, kita bisa berjumpa kembali kesempatan sore hari ini menemani waktu sore Anda. Kembali kami hadirkan dalam rangkaian program Khazanah Keluarga ya pemirsa, yang insyaallah kembali kami hadirkan kajian bersama Ustadz Indra Sudrajat MSI Hafizullah, semoga Allah memuliakan beliau, yang mana berkaitan dengan tema di kesempatan sore hari ini ya, yakni kesurupan ya pemirsa, yang mungkin ini penting sekali untuk kita ketahui bagaimana definisinya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit ya menyebutkan kesurupan, atau bahkan kita tidak mengetahui bahwa hal itu ya sedang kesurupan dan lain sebagainya. Insyaallah kita pelajari pemirsa di kesempatan sore hari ini bagaimana bisa mendengar radio kita TV yang sedang mendengarkan kami di frekuensi radio kita 94,3 FM, atau Anda juga bisa menyaksikan kami di TV Parabola Anda sekalian ya pemirsa di frekuensi Telkomsat 3766H 21818, yang insyaallah juga kami akan hadirkan di live streaming kami ya, sosial media kita pemirsa, di radio kita TV atau kita TV, baik itu YouTube maupun Facebook kami. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sehat juga. Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Alhamdulillah ya Ustaz, kita juga senantiasa mendoakan agar Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa kita akan hadirkan di dua sesi ya. Sesi yang pertama, sesi penyampaian materi oleh Ustaz ya, dan sesi kedua nanti insyaallah kita akan hadirkan cara tayangan ulang sesi tanya jawab ya pemirsa. Mohon maaf karena insyaallah ya pemirsa, di sesi kedua ini Anda bisa bertanya atau bahkan berkonsultasi atau bahkan sharing ya berkaitan dengan mungkin pengalaman Anda, atau bahkan yang mungkin masih bertanya-tanya di benak Anda berkaitan dengan kesurupan atau ruqyah atau dan lain sebagainya. Yang insyaallah pemirsa mendengar radio kita TV, Anda bisa melalui layanan WhatsApp kami mengirimkan secara langsung atau mengawali ya pertanyaan Anda di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943, dan Anda juga bisa berinteraksi secara langsung di 0231 488 281, yang insyaallah pemirsa kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Baiklah pemirsa, untuk mengefektifkan waktu di sore hari ini langsung aja kita akan hadirkan di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi kepada Ustadz. Kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله كلمة تنجي بها المؤمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر وسيد المرسلين. نصلي ونسلم على حبيبنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Saudaraku seiman, pemirsa radio TV, radio kita TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Kembali kita membahas tentang persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait dengan fenomena
kesurupan. Tentu kita harus ketahui bersama bahwa kesurupan dengan depresi atau dengan gangguan kejiwaan adalah sesuatu yang berbeda. Meskipun bisa jadi penyebabnya adalah sama. Akan tapi fenomena kesurupan lebih ringan dibandingkan hilangnya akal dan juga depresi berat. Dan tentu ini juga berbeda dengan mereka yang mengidap penyakit bipolar, ya. Kesurupan ini didefinisikan oleh para ulama dan juga oleh Syekh Al-Wahid Abdus Salam Bali, di mana fenomena kesurupan adalah penguasaan jin atas akal dan juga perbuatan, sehingga acap kali orang yang terkena gangguan jin, yaitu kesurupan, yang saya maksud adalah kesurupan, ia tidak menyadari tingkah lakunya dan dia tidak menyadari perbuatan serta ucapannya, karena memang akal telah dikuasai oleh jin dan jin mengganggu akalnya, sehingga ia bertingkah laku dan berkata layaknya orang yang tidak memiliki akal, atau layaknya orang yang tidak sewajarnya ia sebagai manusia, memiliki kekuatan yang acap kali kekuatan fisiknya 2 kali lipat daripada fisik dirinya sendiri, yaitu orang tersebut ketika ia tidak dalam keadaan kesurupan. Kemudian tingkahnya terkadang membuat kita itu harus banyak bersabar dengan tingkah laku, perkataan dan sebagainya. Namun sekali lagi, gangguan akal ini dipicu bukan karena adanya depresi yang berat atau gangguan jiwa terhadap dirinya. Lebih mengarah kepada adanya gangguan yang diakibatkan oleh jin. Maka dari itu, setelah kita mengetahui kondisi dan definisi kesurupan, hendaknya seorang peruqyah, hendaknya orang yang dalam keadaan menyadari dirinya atas perkataan dan perbuatannya, maka tidak lantas dia itu dianggap sebagai orang yang kesurupan. Ya. Pada peruqyah bisa jadi kita akan mengatakan kepada kita semuanya yang para peruqyah misalkan, mereka harus sadar bahwa ketika ada seseorang yang datang meminta untuk diruqyah dengan alasan kesurupan, sementara tingkah lakunya, akalnya, perbuatannya masih disadari oleh orang tersebut, ya kita anggap pasien ya, maka ini bukanlah satu fenomena kesurupan. Ini adalah depresi, ya. Ini adalah depresi yang tentu penyelesaian dan pengobatannya adalah dengan terapi kejiwaan. Ya, terapi kejiwaan ini sangat penting. Kemudian terkait dengan mereka yang mengalami, artinya pasien atau penderita yang mengalami gangguan, selama dia masih sadar atas perkataannya, selama dia masih sadar atas perbuatannya, selama dicubit masih merasakan sakit atau yang sejenisnya ya. Terkadang orang yang kesurupan itu di toel sedikit aja nggak ngerasa sakit, kecuali ketika lagi diruqyah ya. Maka kita katakan dia tidak sedang dalam keadaan kesurupan. Ya, kalaupun adanya gangguan dalam pikirannya, ini bukan gangguan semata-mata lahir dari jin. Bisa jadi
karena adanya kecemasan di dalam dirinya, sehingga ini lebih mengarah kepada gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan ini mungkin bisa diterapi dengan, selain kita mengaji bertauhid dengan baik dan benar, juga kita butuh seorang psikiater yang mengarahkan dan membimbing orang tersebut untuk bisa terlepas dari kecemasan tadi. Karena memang gangguan kecemasan ini pun terkesan bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan dipengaruhi oleh gangguan jin. Padahal bisa jadi ini adalah karena trauma ya, trauma masa lalu ataupun peristiwa yang mengguncang dirinya dan jiwanya, yang kemudian dia merasa ketakutan, ada kepanikan tersendiri, yang ini merupakan bagian daripada gangguan kecemasan. Ini sangat berbeda dengan kesurupan. Nah, saya ingin berbicara dengan beberapa sesi, insyaallah ta'ala, tidak mesti pada kesempatan ini harus saya selesaikan, bahwa kesurupan itu lahir dari dua sebab ya. Di mana syaitan atau jin mempengaruhi akal manusia dan tidak membuat dirinya sadar, boleh kita katakan linglung, itu dikarenakan dua sebab. Sebab dia itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jin itu sendiri, seperti kencing sembarangan, membuang air panas sembarangan, atau dia dengan sengaja mencelakai dan memukul jin. Ya, jika seseorang misalkan kadang ada peruqyah nggak sadar memukul jin, sementara jin itu punya dendam, barangkali seperti itu. Atau yang kedua, sebab yang kedua karena memang adanya penyebab dari pihak eksternal, yang ini lahir, yang kita sebut dengan kesurupan karena adanya sihir ya, atau adanya pelet ya. Jadi adanya kesihir guna-guna pelet atau jampe-jampe tertentu yang sampai kepada orang tersebut akibat adanya bukhul dan permintaan dari pasien dukun untuk mensantet, untuk mengguna-guna orang yang dijadikan objek santetnya. Nah, ini medianya banyak. Bisa mengambil foto-foto. Oleh karenanya disarankan jangan banyak memajang foto pribadi ya, dan jangan juga membiarkan foto pribadi itu berseliweran ya. Ini bisa menjadi media untuk menyihir dan bisa menjadi media untuk mengguna-guna, khususnya pada para wanita dan juga para anak-anak ya. Karena biasanya laki-laki yang iseng itu akan mencoba ketika dia memiliki ketertarikan dengan foto seseorang wanita atau dengan seorang anak yang kemudian timbul hasrat kejahatannya, maka bisa jadi dia melakukan hal-hal yang di luar sepengetahuan si penderita tadi atau objek tadi, yaitu dia datang ke dukun dengan sarana atau dengan media foto yang diserahkan, kemudian dukun itu mulai mencoba menusuk foto tadi dengan jarum atau dengan benda-benda tertentu yang kemudian dijampe kepadanya. Ya, ini adalah bukhul. Nah, jadi dengan dua fenomena ini seseorang itu terganggu dengan gangguan jin. Maka dari itu, ketika seseorang dalam keadaan ia masih menyadari perkataannya, perbuatannya, ini tidak dikatakan sebagai orang yang kesurupan. Ini hanya bisa jadi dia diganggu
oleh jin dari sisi yang lain, yaitu kembali pada masalah gangguan kecemasan. Di antara gangguan kecemasan yang klimaks adalah timbul was-was, ya. Timbul was-was itu termasuk was-was itu kalau dari sisi medis dianggap sebagai gangguan gangguan kecemasan. Dia akan melakukan satu hal dalam kurun waktu yang sama, dilakukannya berulang-ulang. Nah, itu gangguan kecemasan termasuk, ya. Atau dalam bahasa agamanya atau syariatnya disebut was-was. Seseorang bertakbir berulang-ulang, Allahu Akbar, nggak jadi lagi, terus takbir lagi, nggak jadi lagi, sampai ada dihitung 10 kalimah sampai 20 kalimah nggak jadi takbirnya, ya. Ini berarti kena gangguan was-was. Atau seseorang merasa kencingnya belum bersih sehingga masuk lagi ke WC, bersihin lagi, keluar lagi dari WC, masuk lagi ke toilet, terus bolak-balik mondar-mandir toilet hanya karena merasa air kencingnya belum bersih disiram. Ini gangguan kecemasan dan ini termasuk gangguan was-was. Memang pemicunya adalah syaitan, tapi tidak dikatakan kesurupan. Nah, ini juga bagian dari yang harus kita ketahui. Jadi setidaknya seseorang yang mengetahui fenomena kesurupan itu lebih mengarah kepada penguasaan akal, penguasaan tingkah laku, sehingga kita anggap sebagai orang yang linglung yang dikuasai oleh jin terhadap diri orang tersebut. Nah, adapun fenomena masuknya jin ke dalam tubuh seseorang, insyaallah taala kita akan ungkap sedikit pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu taala bisa. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian, ya pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama, ya, berkaitan dengan kesurupan dan juga bagaimana bedanya dengan depresi atau kecemasan atau bahkan gangguan was-was yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat, ya, buat pemirsa dan pendengar radio kita TV, baik Anda yang sedang di perjalanan maupun Anda yang sedang di rumah menyimak di radio 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Kita akan kembali lagi sejenak pemirsa dan pendengar radio Kita TV setelah insert dan jeda berikut ini. Maka bagi Anda pemirsa dan pendengar radio Kita TV yang ingin bergabung, ya, yang ingin bertanya di awal waktu, bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon kami, ya, berinteraktif secara langsung di sesi kedua nanti di 0231 488 281. Baiklah pemirsa dan pendengar radio Kita TV, jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Radio Kita TV, televisi keluarga Islami. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Program acara kajian dan live interaktif Radio Kita TV. Hari Selasa jam 5:30 pagi, Smart bersama Ustadz Budi Martasaudin. Pembahasan Kitab Umdatul Ahkam. Satu kejadian yang memang kita dapati kalau melihat dari riwayat maupun hadis-hadis yang sampai kepada kita, banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi dan para sahabatnya itu mereka sholat menggunakan sandal. Jam 2 siang, nasihat, nanya, konsultasi dan curhat bersama Ustadz Arif Syarifuddin Asi. Jadi dan hakikatnya sebenarnya di situ bahwa baik itu rezekinya lapang ataupun sempit, kedua-dua keadaan itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jam 4 sore, Hasanah, perisai Muslim bersama Ustadz Indra Sudrajat. Tentu upaya kita mengetahui yang demikian ini agar kita tidak berada atau tidak dalam keadaan lalai terhadap serangan-serangan mereka, terhadap aktivitas-aktivitas mereka dari bangsa-bangsa jin atau syaitan, dalam rangka mencari manusia yang menjadi objek atau sasaran-sasaran mereka. Jam 8 malam, Kalam, kajian live malam bersama Ustadz Tata Abdul Ghani, pembahasan sifat sholat Nabi. Karena ketika seorang baca ayat Allah Azza wa Jalla, lalu dia menangis, maka menunjukkan akan hadirnya hati ketika membaca ayat tersebut. Ya, baik tidak paham atau apalagi paham dengan apa yang dia baca. Khususnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah, tentang besarnya rahmatnya kepada hamba-hambanya, dan kerasnya azab yang Allah
ancamkan kepada siapapun yang kufur kepadanya. Simak dan ikuti program acara kajian dan live interaktif di Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para pendengar pemirsa dimanapun berada, para muhsinin, ini lantai 2 Radio Kita TV. Sedianya ini adalah ruangan perkantoran ya dari para kru Radio Kita TV. Namun karena sangat-sangat dibutuhkan untuk adanya perluasan, adanya spot-spot alternatif untuk studio, maka kami memutuskan untuk di sini dijadikan studio. Ruangannya 8 kali 6 meter, ya. Ini masih dalam keadaan belum beres semua ini. Kita mau pindah-pindahkan semua keluar. Nanti ruangan ini kita kosongkan dan kita akan jadikan studio. Para pemirsa, saya mengundang antum untuk berjuang bersama, terus berjuang bersama. Kita akan jadikan ruangan ini menjadi studio dan dibutuhkan peredam suara, karpet, kemudian juga peralatan yang akan ditambah, kamera dan lain sebagainya. Mari berjuang bersama kami, Radio Kita TV, untuk menebarkan dakwah sunnah di seantero Nusantara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pendidikan anak merupakan amanat dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap orang tua. Mencarikan sekolah pilihan adalah merupakan bentuk upaya dari orang tua agar amanah dan tanggung jawabnya bisa ditunaikan dengan baik. Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon dengan bangga menginformasikan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Untuk diinformasikan, Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon memiliki beberapa unit-unit pendidikan mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan juga ma'had ali setingkat S1. Untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ke unit-unit pendidikan yang ada di Yayasan As-Sunnah Kota Cirebon, bisa melalui link website www.assunnahcirebon.com. Ketika website ini sudah terbuka, maka Anda bisa mengklik banner yang ada di tampilan muka, lalu Anda akan diarahkan kepada link pendaftaran yang ada. Kemudian Anda tinggal memilih jenjang pendidikan yang ingin Anda daftarkan untuk putra-putri Anda. Misalnya MTS, lalu Anda akan diarahkan kepada halaman yang memuat informasi tentang syarat-syarat pendaftaran, pembiayaan, dan juga form untuk pengisian data. Ikuti arahan yang ada, lalu Anda akan dengan mudah mendaftar secara online. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannah
هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Ya, terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita TV. Kami ucapkan syukuran jazakumullah khairan ya kepada pemirsa pendengar Radio Kita TV yang masih stay tune di frekuensi kita 94,3 FM Radio Kita TV, saluran edukasi keluarga Islami. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah ya telah kita simak bersama di sesi yang pertama tadi ya berkaitan dengan kesurupan yang semoga dia bisa menjadi manfaat buat kita semua ya pengetahuannya pemirsa, dan tentu kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar berlindung dari apa-apa yang membahayakan kita ya, yang salah satunya adalah musuh kita, musuh nyata kita yaitu bangsa syaitan maupun jin. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di kesempatan sore hari ini kita sudah masuk di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Maka bagi anda pemirsa dan pendengar Radio Kita TV yang ingin bergabung ya atau bertanya di kesempatan sore hari ini bisa melalui layanan telepon kami interaktif secara langsung di 02314882281, atau anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10 943 943. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan ya di pertanyaan pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Ummu Fulan ya di Cirebon. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara memutuskan jin nasab Ustaz? Tolong bantu kami untuk bisa menempuh ya jalan syar'i kesurupan. Dan terakhir dia ruqyah Ustaz, peruqyah bilang saudaranya diganggu jin nasab katanya. Kami baru mengetahui setelah kejadian tersebut, dan baru-baru ini saudara laki-laki saya juga kesurupan Ustaz. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Pengobatan atau pengusiran jin dari tubuh seseorang dilakukan dengan cara yang sama, yaitu yang pertama adalah menerima secara ikhlas akan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan pada dirinya, sehingga keikhlasannya dalam menerima takdir Allah tidak membuat dirinya mengumpat dan menghina, bahkan menganggap Allah tidak adil terhadap dirinya. Jadi kita wajib menerima secara baik apa yang telah ditakdirkan, baik buruknya dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan kita dari segala bentuk bahaya. Ya, baik bahaya yang ditimbulkan karena gangguan jin dalam tubuh seseorang, jin apapun, ataupun gangguan yang disebabkan karena penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, yaitu penyakit fisik tentunya.
Jadi berdoa itu adalah senjatanya orang beriman, seperti yang disabdakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim, bahwa doa itu adalah senjatanya orang beriman, pedangnya orang beriman. Maka kita menggunakan senjata itu dalam rangka mengusir dan membinasakan gangguan-gangguan jin yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, selain kita mengikhlaskan diri kita terhadap takdir yang Allah telah gariskan dan kita berdoa, yang ketiga adalah kita merutinkan diri untuk berzikir di pagi hari dan di sore hari. Kemudian kita membaca Al-Quran, bersedekah, mendirikan salat 5 waktu, mendirikan salat sunnah, berpuasa sunnah, kemudian berperilaku dengan akhlak yang karimah, kemudian membantu meringankan beban orang lain, membantu kesusahan orang lain, dan berbagai hal dari amal-amal saleh yang menjadi sebab Allah ridha terhadap diri kita, dan itu menjadi wasilah, perantara agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesembuhan dan mengangkat segala bentuk gangguan yang ada di dalam diri kita, termasuk gangguan jin itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita merutinkan untuk meruqyah, yang tentu ruqyah ini dilakukan secara bergiliran, artinya saudara-saudara yang terganggu tadi diruqyah oleh saudara-saudara yang lainnya yang tidak terganggu oleh gangguan jin, membacakan kepadanya surat Al-Baqarah yang kita awali dengan surat Al-Fatihah, kemudian 5 ayat daripada surat Al-Baqarah yang pertama, 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat As-Saffat, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Yang ini kita baca 3 kali. Yang sebelumnya kita membaca surat As-Saffat ya. Kemudian juga selain dari bacaan-bacaan tadi, diiringi dengan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita, bacaan-bacaan tersebut ya, banyak hal. Kemudian ini bagian daripada ruqyah rutinnya. Kemudian yang berikutnya, kelima, selain rutin untuk diruqyah, yaitu setiap perilaku, setiap kegiatan kita dan perbuatan kita diikat dengan doa. Ya, maksud diikat dengan doa adalah doa-doa yang warid, doa-doa yang disunahkan oleh Nabi. Seperti ketika kita menggunakan pakaian, kita membaca doa Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, misalkan. Kemudian ketika kita hendak tidur, kita membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau doa-doa tidur yang lainnya. Kemudian kita berwudu sebelumnya, kemudian kita bangun dari tidur, kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian ketika kita berpergian, kita membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin fa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Intinya kita, setiap kegiatan kita serahkan semuanya kepada Allah, sehingga penjagaan terhadap diri kita betul-betul dibebaskan dari berbagai bentuk gangguan, dan tidak ada celah untuk jin masuk ke dalam tubuh kita, karena memang Allah menjaga diri kita dengan kita senantiasa membaca amalan-amalan tadi. Wallahu ta'ala misal. Baik, syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah kami hadirkan kesempatan sore hari ini ya bisa mungkin jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini.
Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan hadirkan di pertanyaan selanjutnya ya. Namun sebelumnya pemirsa, sebelum kami bacakan bagian yang mungkin ingin bertanya, sekali lagi Anda bisa melalui layanan telepon kami interaktif secara langsung di 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa di 0852 10943 943. Kita akan hadirkan pemirsa pertanyaan selanjutnya sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Abu Sofyan ya di Pamengkang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sofyan Ustaz di Pamengkang, Afan mau nanya kenapa ada orang yang kesurupan, apa penyebabnya? Syukran jazakallahu khairan. Tadi sudah dijawab Ustaz ya. Iya. Ada dua pertanyaannya kenapa ada kesurupan? Ya, ada kesurupan itu ada ya, karena ada sebagian kaum muslimin ya, dan sebagian daripada ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia yang tidak mengimani adanya fenomena kesurupan. Ya, maka secara tidak langsung mereka tidak mengimani perkara-perkara yang gaib. Ya, kalau pertanyaan itu ditujukan kenapa ada kesurupan, ya tentu itu rahasia Allah. Ya, Allah yang mengetahui mengapa Allah jadikan gangguan-gangguan itu ada dalam diri manusia, termasuk gangguan yang dihadirkan oleh jin dalam fenomena kesurupan ini. Adapun kalau sababiah atau sebab kenapanya itu pertanyaannya kepada sebab kenapa seseorang itu dikena kesurupan, maka jawabannya telah kita jawab tadi, yaitu dengan dua keadaan. Ya, ketika seseorang kencing sembarangan, ketika seseorang membuang air panas sembarangan, kemudian ketika seseorang itu sering melamun, kemudian atau sebab karena adanya kiriman, entah itu sihir ataupun yang lainnya. Nah, fenomena kesurupan ini dijelaskan di dalam firman-Nya, diantaranya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yatakhabbathu asyaitan yaitu bagaikan orang yang kesurupan. Ya. Kalau Allah sendiri menggambarkan adanya fenomena bagaikan orang yang kesurupan, berarti secara tidak langsung fenomena kesurupan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan manusia itu ada. Dan ini tidak dipungkiri oleh ulama-ulama salaf. Ya, fenomena kesurupan ini tidak dipungkiri oleh ulama-ulama salaf, kecuali mereka orang-orang yang menghambakan diri mereka dengan akal mereka yang menyatakan tidak ada fenomena kesurupan. Yang ini diajarkan oleh beberapa paham-paham Islam yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan sebab tadi saya sudah katakan, sebab seseorang itu kena kesurupan karena dua hal. Yang pertama, sebab adanya gangguan yang dilakukan oleh manusia kepada bangsa jin, entah itu seseorang membuang air panas sembarangan, atau kencing sembarangan, atau mengijak atau memukul jin sembarangan, artinya tanpa sengaja mereka memukul dan menginjak jin, atau mengganggu makanan-makanan jin. Nah, ini menjadi sebab orang itu kena kesurupan, dan begitu juga dia sering melamun dengan lamunan-lamunan yang dalam, ya. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah adanya kiriman, ya. Kiriman yang dikirim oleh dukun terhadap dirinya, yang kita sebut dengan fenomena sihir, guna-guna, pelet dan sebagainya. Wallahu taala a'lam bishawab.
Masya Allah, syukuran saja jazakumullah khairan atas jawabannya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, pertanyaan sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datang dari Ibnu di Talun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, apakah jin bisa membuat kita sakit Ustaz? Misal ketika kita kencing lupa baca bismillah di tempat terbuka, kemudian beberapa hari kemudian kita sakit pada kemaluan dan telurnya membesar Ustaz. Apakah bisa karena jin hal ini terjadi Ustaz? Tafadhal Ustaz. Bismillah. Setidaknya kita mengambil intisari dari perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang fenomena kesurupan, ya, di mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang maknanya adalah bahwa fenomena kesurupan itu juga dipicu oleh masuknya angin-angin jahat ke dalam tubuh kita yang mengganggu otak kita atau bagian rongga-rongga yang ada di kepala kita, sehingga orang tersebut menjadi pening, orang tersebut menjadi kembung, orang tersebut menjadi masuk angin, atau orang tersebut menjadi memiliki gangguan-gangguan tubuhnya yang diakibatkan oleh angin. Itu secara eksplisit Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mendefinisikan kesurupan dengan yang demikian ini. Juga dijelaskan oleh beberapa ulama termasuk penulis kitab Ruqyah yaitu Syekh Al-Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan secara tegas bahwa fenomena masuknya angin, fenomena adanya penyakit dalam tubuh kita pun bisa jadi akibat ekses, ya, dampak adanya jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya, yang ini kita katakan sebagai contoh ketika dia masuk mempengaruhi akal sehingga akalnya kosong, beberapa saraf yang ada di otaknya terkena sehingga akhirnya setelah jin itu keluar dia terganggu pada bagian saraf-saraf otaknya atau yang lainnya. Ini fenomena yang seperti ini hanya sebuah dampak, bukan karena jin itu menjadi sebab, ya. Memang penyebabnya adalah karena adanya kemasukan jin di dalam tubuh seseorang, dan itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kerusakan itu karena interval waktu yang lama dan dampak adanya jin di dalam tubuh kita. Wallahu taala bishawab. Ya, ini fenomena ini bisa kita tangkap ya secara fisiklinya, yaitu ketika debu masuk ke mata, kan gitu, mengganggu. Mungkin ketika debu itu, artinya pasir itu sudah keluar dari mata kita, ternyata mata kita sudah aman, sudah terbebaskan dari gangguan, tapi ada bekas berupa iritasi atau bahkan menyebabkan kerusakan saraf-saraf mata seperti itu, atau ada benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Benda asingnya sudah dilepas tapi mengalami pembengkakan, mengalami gagal fungsi dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu, ya, pendekatan agar kita bisa memahami apa yang tadi ditanyakan. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita TV, ya. Pertanyaan sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita mengobrol dengan jin ketika meruqyah dan mengancamnya? Apakah ada kemungkinan menyerang keluarga yang meruqyah Ustaz, katanya. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Kalau ada peruqyah yang takut jinnya balas dendam,
berarti yang merukyahnya itu harus dirukyah, ya. Karena tauhidnya kurang kuat, ya. Ya, namanya perukyah itu tauhidnya harus kuat, keyakinannya kepada Allah kuat, ya. Kalau sampai ada fenomena dia takut keserang atau kemudian keluarganya keserang oleh jin yang dia keluarkan dari tubuh seseorang, ini adalah sesuatu yang adanya kelemahan dalam tubuh kita, adanya kelemahan dalam jaringan diri kita dan keluarga kita. Jadi seorang perukyah hendaknya dia itu mengetahui tentang tauhid secara matang. Ya, tauhidnya harus benar. Jadi rukyah itu bukan tata cara rukyah itu bukan sekolahan, ya. Dimana sekarang ada orang yang menjual kepada manusia, ayo kita belajar rukyah 5 jam sudah bisa merukyah misalkan, ya begitu kan. Ada sekarang, ya, simposium, seminar yang mengajak umat Islam untuk belajar rukyah. Hanya dengan 2 jam Anda bisa menjadi perukyah. Nah, ini gambaran-gambaran yang banyak terjadi karena hanya mengedepankan sisi bisnis, ya, karena mungkin banyak keuntungan dari merukyah, ya, sehingga dia mengabaikan sisi-sisi yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai pada akhirnya kita dapatkan orang itu dari tempat ke tempat hanya ingin mengunjungi seminar-seminar tentang tata cara rukyah, mengungkap sisi mistis dunia jin dan sebagainya, tanpa adanya pembekalan diri. Yang pembekalan diri ini yaitu dengan adanya kita senantiasa memperbaiki tauhid kita, menguatkan tauhid kita, belajar tauhid yang benar, yang lurus, sehingga perukyah itu tidak menjadi orang yang penakut, ya, takut diserang balik keluarganya, takut diserang balik dirinya. Nggak usah merukyah lagi kalau kayak gitu, ya. Mending diam di rumah dan nggak usah ngerukyah orang lagi kalau memang ada anggapan seperti ini. Nah, kalau terjadi ada yang seperti itu bagaimana? Ini dikarenakan yang pertama itu merupakan ujian Allah atas diri orang tersebut. Yang kedua, karena memang Allah telah menakdirkan jin itu menyerang dirinya. Tapi apakah itu menjadi sebab karena dia ngerukyah? Belum tentu. Wallahu ta'ala bishawab. Baik, insyaallah syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban di kesempatan sore hari ini. Dan demikian, ya, pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada, Masya Allah tentunya telah kita simak bersama pemirsa berkaitan dengan kesurupan, ya, dan fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana. Dari beberapa pertanyaan itu juga telah kita belajar bersama, ya pemirsa, bagaimana cara menangani dan solusi yang telah diberikan. Semoga apa yang kami hadirkan kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Dan nampaknya pemirsa waktu juga membatasi perjumpaan kita kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda, atas pemirsa pendengar Radio Kita TV yang mungkin sudah bergabung, ya, sudah bertanya, jazakumullah khairan. Dan juga kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita TV serta keluarga muslim dimanapun Anda berada. Mungkin sebelum ditutup, Ustaz, ada yang ingin disampaikan, Ustaz? Saya kira cukup Ustaz, ya. Cukup. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, ya, sudah menyempatkan waktunya kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa pendengar Radio Kita TV, mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.